فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Setelah kita menyelesaikan mengenai 6 mufti dan mustafti itu dan juga syarat-syarat yang disebutkan mengenai mufti dan mustafti, maka kita akan masuki pembahasan yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum, yaitu mengenai al-ijtihad itu ya. Nah, yang mana perkara ijtihad ini bukan perkara sembarangan, dalam artian kita dilarang bermudah-mudahan berdalilkan ini kan ijtihad para ulama, ini kan ijtihad para ulama, akhirnya kita tidak melihat dalilnya, itu keliru. Jadi kalau para ulama itu memang mereka layak dan pantas untuk berijtihad dan punya ilmunya. Nah, barakallahu fikum. Adapun kita belakangan dalam artian yang mengikuti jejaknya para ulama dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, jangan mengikuti ijtihad yang keliru. Paham ya? Ada 2 ijtihad misalkan. Ulama yang ini berijtihad tentang barakallahu fikum disahihkannya ziyadah yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah mengenai menggerakkan jari ketika tasyahud. Paham ya? Syekh Albani misalkan merajihkan itu. Karena beliau beranggapan bahwasanya ziyadatu as-siqah makbulah. Tambahan perawi yang siqah terpercaya itu yang dibawa oleh perawi yang terpercaya itu ada diterima. Itu benar, na'am. Namun Syekh Mubil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullahi alaih berijtihad bahwasanya tambahan tersebut dilihat apakah perawi yang siqah itu membawa tambahan kemudian menyelisih siqah yang lain atau enggak. Apa maksudnya? Kalau ternyata perawi yang siqah yang dikenal dengan Zaidah bin Qudamah, nah beliau juga termasuk Ahlus-Sunnah ya, perawi yang siqah, tapi beliau menyelisih para perawi yang lain yang siqah-siqah juga tidak bawa tambahan tersebut, sehingga mukhalafatus siqah liman huwa awsaq minhu aw mislah dihukumi syadz. Paham ya? Jadi seorang perawi yang siqah itu menyelisih bawa tambahan, menyelisih para perawi yang lain yang siqah-siqah atau lebih siqah daripada dia, barakallahu fikum, maka itu dihukumi dengan syadz. Jadi tambahan yang dibawa oleh Zaid bin Qudamah menggerakkan jari itu tambahnya syadz. Oleh karena itu ijtihad yang benar adalah ijtihadnya Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i dan yang semisal beliau. Apa itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan bermudah-mudahan masalah ijtihad. Dikit-dikit ijtihad para ulama. Kenapa aku dakwah dengan televisi, mutu dari televisi? Ini ijtihad para ulama. Ulama ada yang bolehkannya. Nah, kita sekarang katakan, sekarang mana lebih dahulukan dalil atau ulama? Nah, ulama itu sendiri apa? Mereka mengambil dengan dalil, dalam artian kalau seandainya sesuai dengan dalil yang mereka bawakan. Kan itu. Namun kalau seandainya para ulama tersebut sekedar istihsanat, anggapan-anggapan baik, mungkin baik kalau seperti ini, mungkin baik kalau seperti ini, dan menyelisih dalil, maka tinggalkan fatwa para ulama, ambillah dalil. Itu yang paling tepat. Karena kalau seandainya enggak demikian, bagaimana? Akan tersesat dari jalan yang lurus. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Dan barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Dari dalil itu sebagai sandaran patokan kita. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas dan apa? Qiyas yang sahih. Kita lewati kan? Nah, secara urutan seperti itu. Naam. Jadi, perkara ijtihad ini bukan perkara yang sepele dalam artian aku mau berijtihad seperti ini. Rokok hukumnya apa? Rokok itu halal, ini ijtihadku. Katanya. Paham ya? Ya, tidak terima ijtihad, ada syarat-syaratnya nanti, barakallahu fikum, enggak sembarangan itu istilahnya ya. Nah, para ulama kenapa mereka dikatakan ahli ijtihad? Karena mereka sudah mencurahkan kerja kerasnya dan juga mencurahkan usahanya mengumpulkan semua dalil-dalil yang mereka hafal atau dalil yang mereka teliti, kemudian digabungkan satu, akhirnya dengan pengumpulan tersebut muncullah sebuah hukum yang mereka simpulkan. Nah, itu ada 2 kemungkinan nanti. Kemungkinan yang mereka simpulkan itu benar atau keliru. Kalau mereka termasuk ahli ijtihad, kalau keliru dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Nah, kita langsung ambil saja atau kita langsung baca saja apa yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi, al-ijtihad, ta'rifu definisinya, al-ijtihadu lughatan, ijtihad itu secara bahasa adalah badlul juhdi li idraki amrin syaqin,
Nah, mencurahkan usaha kerasnya. Badal itu mencurahkannya, al-juhd itu usaha kerasnya. Jadi mencurahkan usaha kerasnya liidraki amrin syakin, untuk mengetahui perkara yang berat. Paham ya? Ini secara bahasa dulu ya. Nah, barakallahu fikum, untuk menghasilkan, mengetahui, meraih perkara yang berat. Berarti ijtihad itu artinya sungguh-sungguhan, artinya gitu kan? Nah, barakallahu fikum, misalkan dia belum paham masalah ilmu mustalah, belum paham masalah ilmu fikih. Nah, dia mencurahkan usaha kerasnya untuk mengetahui ilmu tersebut. Namanya ijtihad enggak namanya? Namanya ijtihad. Namanya sungguh-sungguh. Itu secara bahasa ya. Jadi secara bahasa itu adalah badlul juhdi, mencurahkan usaha kerasnya liidraki amrin syakin, untuk mewujudkan, meraih perkara yang berat. Oh ya. Nah, barakallahu fikum, misalkan dia, aku mau pintar, mau bisa ilmu mustalah, mau bisa ilmu hadis, mau bisa ilmu bahasa Arab. Nah, akhirnya dia mencurahkan usaha kerasnya itu loh. Meninggalkan kampungnya demi mewujudkan apa yang dia, nah barakallahu fikum, ingin cari. Kan berat. Paham ya? Meninggalkan kampungnya, kemudian harus menjual motornya, jual mobilnya, misalkan datang ke pondok misalkan belajar. Namanya ijtihad namanya kan? Itu secara bahasa seperti itu. Nah, yang diinginkan dan sering kita dengar ijtihad para ulama itu yang mana? Secara istilah. Wastilahan, secara istilah adalah badlul juhdi liidraki hukmin syar'iyyin ini. Artinya mirip-mirip, cuman kalau yang pertama kan umum sifatnya. Ijtihad. Nah, barakallahu fikum. Naam. Orang pencuri ada yang enggak ijtihad, ada enggak ya? Orang pencuri ada juga. Sungguh-sungguh dia biar bisa mencuri harta yang ada dalam rumah tersebut, walaupun sudah dibentengi, dia ijtihad, ya, bawa apa? Tangga. Berijtihad ya. Bersungguh-sungguh itu loh ya. Tangga sudah taruh situ, kemudian baru naik, kemudian harus mengorbankan nyawa misalnya, sungguh-sungguh dia. Paham ya? Jadi ijtihad lafadznya umum. Paham ya? Lafadznya umum. Nah, sekarang ijtihad yang disebutkan para ulama yang sering kita dengar ini adalah ijtihad para ulama. Apabila berijtihad dan benar ijtihadnya dapat 2 pahala, apabila keliru dapat 1 pahala. Itu yang mana setelah istilah ini? Badlul juhdi, mencurahkan usaha kerasnya liidraki hukmin syar'i, untuk mewujudkan atau mendapatkan hukum yang syar'i. Dengan cara apa? Mengumpulkan semua dalil-dalilnya, paham ya? Digabungkan semua ini yang sahih, kemudian yang hasan, ditemukan bagaimana apakah dalil menunjukkan untuk ini ataukah tidak. Karena dalil itu barakallahu fikum ada kemungkinan dalilnya sahih ataukah tidak. Paham ya? Setelah dalil itu sahih, menunjukkan enggak dalil ini untuk perkara ini? Paham ya? Kalau seandainya dalil menunjukkan, tepat enggak kalau diletakkan pada pembahasan ini? Paham itu perlu di rangkaian gitu, paham ya? Sekarang di hadapannya ada dalil yang sahih misalkan. Kemudian bagaimana cara mengeluarkan hukum? Nah, terapkan dalilnya cocok enggak untuk ini, untuk perkara ini. Kalau cocok berarti apa? Berarti tepat. Barulah muncul sebuah hukum misalkan. Seperti itu, enggak sembarangan. Nah, barakallahu fikum. Misalnya ingkar mungkar. Bagaimana tanggapan Ahlus Sunnah mengenai tempat-tempat kemaksiatan? Apakah mereka enggak ada ingkar mungkar? Kita katakan siapa yang bilang tidak ada? Ingkar mungkar itu ada 3 tahapan, barakallahu fikum. Bukan langsung bres kita hancurkan, enggak. Paham ya? Tapi ada 3 tahapan. Kalau mampu dengan apa? Dengan tangan itu, kalau seperti misalnya pemerintah, pemimpin, pejabat, atau dalam artian aparat negara itu punya kekuatan aslinya, mereka seharusnya bergerak. Paham ya? Kalau tidak mampu dengan apa? Lisan, berdakwah, mendakwakan tauhid, mendakwakan kebenaran, paham ya? Memberantas syirik, kemudian menegakkan as-sunnah, paham ya? Ternyata kalau itu juga di ultimatum dan juga diancam oleh mereka, enggak mampu lagi dengan apa? Hati. Jadi bukan terus Ahlussunnah dianggap enggak ada ingkar mungkar, itu khata. Mereka ya enggak paham hadisnya. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Itu perlu berhati-hati barakallahu fiikum, karena tuduhan ada Ahlussunnah itu enggak punya apa? Reaksi, enggak punya gerakan. Masa ada tempat perjudian, tempat pelacuran, tempat barakallahu fiikum, tempat orang minum minuman keras dan misalnya dibiarkan saja katanya. Kita ini FPI katanya. Kita ini kalau lihat langsung digerebek, kalau lihat langsung dihancurkan itu tempat-tempat itu. Nah, itu namanya apa? Namanya tidak melihat situasi kondisi tempatnya, sembarangan namanya. Karena sana ada kaidah apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bukannya kita enggak bergerak, kita bergerak, tapi bergeraknya kan sesuai dengan tempatnya. Lihat situasi kondisi dan tempatnya misalkan. Paham ya? Nah, karena ada kaidah apa? Meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada meraih apa? Kebaikan. Itu ketika tazahum, bertabrakan itu loh, berseberangan. Bagaimana ini? Kita hancurkan. Kalau kita hancurkan justru nanti rumah kita akan dirobohkan, kita akan dibunuh misalkan. Dakwah kita terhenti. Tapi kalau kita biarkan dengan cara yang lain, mungkin dengan cara dakwah pelan-pelan dan misalnya,
Nah, dalam keadaan kemungkaran tetap masih ada, itu mungkin malah lebih baik hasilnya karena dengan berjalan lama semoga ada di antara mereka yang hidayah misalnya. Akhirnya kita tinggalkan, ambil yang lebih baik. Apa saja itu ya? Nah, barakallahu fikum, itu perlu diperhatikan. Nah, jadi ijtihad itu secara istilah adalah mencurahkan usaha kerasnya untuk mengetahui atau untuk menghasilkan apa? Hukum yang syar'i. Wal mujtahid man badala juhdahu lidzalik. Adapun mujtahid itu orangnya berarti. Ijtihad itu perbuatannya. Apa itu ya? Al-ijtihad itu perbuatannya, mujtahid itu berarti orangnya, yaitu apa? Orang yang mencurahkan usaha kerasnya lidzalik untuk mewujudkan menghasilkan hukum syar'i tadi. Apa maksudnya ya? Nah, terkadang sering kita jumpakan para ulama berijtihad demikian. Sudah mengumpulkan dan juga sudah bertahun-tahun misalkan mengumpulkan hadisnya dan juga barakallahu fikum membahas gitu istilahnya, ternyata ijtihadnya masih keliru juga. Karena manusia itu enggak, dalam artian enggak maksum dari kesalahan itu, paham ya? Nah, oleh karena itu kalau ijtihadnya keliru jangan diikuti. Nah, tapi ikuti yang benar. Nah, barakallahu fikum, jangan berdalilkan dikit-dikit ijtihad para ulama, yayasan, ijtihad para ulama, akhirnya mengikuti perkara yang semua ijtihad. Padahal dia belum melihat, paham ya? Ijtihadnya itu benar atau enggak itu loh. Nah, ada dua kemungkinan tadi. Sekarang kita masuki syarat-syaratnya. Syurutu al-ijtihad. Syarat ijtihad itu apa saja? Lil ijtihad syurutun minha. Untuk berijtihad itu ada syarat-syaratnya. Minha di antaranya an ya'lama minal adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi ka ayatil ahkami wa ahadithiha. Hendaknya orang yang berijtihad tersebut mengetahui barakallahu fikum dalil-dalil syar'iyyah. Mengetahui dari dalil-dalil syar'i apa? Ma yahtaju ilaihi, perkara yang dia butuhkan fi ijtihadihi dalam ijtihadnya, yaitu apa? Seperti ayat-ayat hukum dan hadis-hadisnya. Harus tahu dia. Ayat-ayat hukum, kemudian hadis-hadisnya harus tahu. Enggak sembarangan, itu loh, paham ya? Dia enggak tahu apa-apa, ini ijtihadku kalau gitu katanya. Paham ya? Itu keliru. Nah, barakallahu fikum. Syarat pertama, hendaknya dia mengetahui dari dalil yang syar'i tersebut perkara yang dia butuhkan untuk berijtihad. Seperti apa? Ayat-ayat hukum dan hadis-hadis mengenai hukum. Paham ya? Hadis-hadis mengenai hukum. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena ketika seorang itu barakallahu fikum menghukumi sebuah perkara, itu kan menunjukkan apa kemarin itu? Gambaran dia dari perkara tersebut. Karena sudah punya gambaran, akhirnya bisa menghukumi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Perlu diperhatikan. Yang kedua, an ya'rifa ma yata'allaq bi sihhatil hadits wa dha'fih. Hendaknya seorang itu mengetahui perkara yang berkaitan dengan sahihnya hadis tersebut atau lemahnya. Jadi enggak sembarangan semua dikumpulkan tapi dhaif semuanya misalkan. Enggak bisa. Harus tahu dia. Nah, dari kalangan muhaddisin, ahlu ijtihad harus tahu mengenai apa? Hadis ini sahih atau tidak? Dhaif atau enggak? Kalau dhaif pun masih dicek lagi, dhaifnya yang kayak apa? Dhaif munjabir atau ghair munjabir? Dhaif yang bisa ditopang kemudian menjadi hasan li ghairihi, atau dhaif yang syadid dha'f, yang sangat dhaif sekali kemudian enggak bisa naik lagi derajatnya? Cek lagi. Kama ma'rifatul isnad wa rijalih, seperti mengenal atau mengetahui sanad-sanadnya serta rijal-rijalnya. Paham ya? Sanadnya bagaimana, munqati' atau muttasil, rijalnya bagaimana, thiqat atau du'afa. Apa itu maksudnya ya? Nah, wa ghair dzalik, atau yang selain itu. Jadi enggak sembarangan, ini syaratnya berat ini. Ketiga, an ya'rifan nasikha wal mansukh. Hendaknya dia mengetahui perkara nasikh wa mansukh. Paham ya? Nasikh itu yang menghapuskan, mansukh itu yang dihapuskan, harus tahu dia biar nanti enggak keliru itu loh. Nah, dia beristihad semaksimal mungkin ternyata sudah dimansukh. Ya udah enggak terima. Wa mawaqi'ul ijma', dan dia mengetahui tempat-tempat ijma' hatta la yahkum bimansukhin aw barakallahu fikum aw mukhalifin ijma'. Tujuannya apa sih tujuannya? Tujuannya hatta la yahkum. Tujuannya agar dia itu tidak menghukumi atau tidak berhukum bimansukh dengan sesuatu yang sudah dihapus, aw mukhalifin ijma', atau barakallahu fikum menghukumi dengan apa? Menyelisihi daripada ijma'. Apa maksudnya ini? Tujuannya. Jadi harus tahu tentang ini nasikh atau mansukh. Kemudian tempat-tempat ini ijma' atau enggak? Paham ya? Dia berijtihad ya, aku berijtihad bahwa salat 5 waktu enggak wajib. Aku berijtihad bahwa saya salat 5 waktu tidak wajib. Padahal ijma' ada enggak? Ada. Berarti sudah berseberangan itu, dah. Paham ya? Berseberangan. Nah, karena tidak melihat keadaannya. Nah, Allahu musta'an. Kemudian yang keempat, an ya'rifa minal adillah ma yakhtalifu bihil hukm.
min takhsisin aw taqyidin aw nahwi hatta la yahkum bima yukhalifu dzalik. Perhatian ini. Yang keempat, hendaknya seorang mujtahid tersebut barakallahu fikum mengetahui dari dalil-dalil yang ada perkara yang dipersisihkan hukumnya atau perkara yang berbeda-beda hukumnya. Min takhsisin berupa pengkhususan atau taqyidin pengikatan, maksudnya diikat dengan ini, paham ya maksudnya ya. Nah, yang muqayyad, yang barakallahu fikum mutlak di bawah pada muqayyad, paham ya? Yang am di bawah pada yang maksus, paham ya? Nah, au nahwiyatun semisalnya. Tujuannya apa? Hatta la yahkum bima yukhalifu dzalik, agar dia itu tidak menghukumi dengan perkara yang menyelisih hal tersebut. Paham belum maksudnya ini? Nah, barakallahu fikum. Jadi memang harus tahu, dan itu semuanya dibahas dalam ilmu usul di antaranya. Harus tahu ini lafadznya umum atau khusus. Yang ini lafadznya, kalau lafadznya umum, kemudian ada enggak yang mengkhususkan? Kalau tidak ada yang mengkhususkan bagaimana? Berarti yabqa ala umumnya itu. Yabqa ala umumih, berarti dia tetap di atas keumumannya kalau enggak ada yang mengkhususkan. Paham soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Yang kelima, an ya'rifa minal lughah wa usul fiqhi ma yata'allaq bidalalatil alfaz. Hendaknya seorang yang mujtahid tersebut, yang mau beristihad tersebut, mengetahui dari bahasa Arab, harus tahu bahasa Arab juga. Oh, dia enggak tahu bahasa Arab, tahunya bahasa Jawa, istihad. Paham ya? Allah musta'an, rusak nanti. Dia taunya mungkin dia bahasa Inggris tapi bahasa Arab enggak paham sama sekali, baca pun masih enggak bisa lah istilahnya itu. Berarti enggak tepat, paham ya? Nah, hendaknya dia mengetahui bahasa Arab karena dalil Al-Qur'an juga bahasa Arab juga. As-Sunnah juga bahasa Arab juga. Paham ya? Jadi dorongan motivasi kita untuk mengenal bahasa Arab itu penting sekali ya. Tujuannya ketika kita berdalil jangan mengatakan qala Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman misalkan. Dengan bahasa Indonesia kurang tepat. Dengan bahasa Arab dulu baru terjemahkan itu loh. Paham ya? Nah, karena Al-Qur'an turunkan dengan bahasa Arab yang jelas dan nyata dan mudah dipahami dan mudah dihafal dan mudah diingat. Apa maksudnya itu ya? Naam. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Dan cuman butuh yang namanya apa? Naam, waktu dan tempat untuk mengingatnya. Naam. Kita lihat sini, hendaknya seorang yang mujtahid tersebut mengenal bahasa Arab dan juga mengenal usul fikih yang kita pelajari ini. Nah, barakallahu fikum, ilmu dasar-dasar pokok untuk apa? Untuk bisa mengeluarkan dalil dari sumbernya dengan cara istinbat, tahu ya? Nah, istinbatul hukum, mengeluarkan hukum dari dalil inti dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Paham itu ya? Dengan cara mempelajari ilmu usul fikih ini. Ma yata'allaq bidalatil alfaz, yaitu hendaknya dia mengetahui dari ilmu usul, mengetahui dari ilmu bahasa Arab perkara yang memang punya keterkaitan dengan apa? Dengan dalalatil alfaz, dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz tersebut. Lafaznya itu umum atau khusus? Kemudian lafaz yang umum kayak apa saja? Yang khusus apa saja itu? Nah, perlu diperhatikan seperti itu. Kal amal khas, kan seperti umum, wal khas al khusus, wal mutlaq wal muqayyad, seperti yang mutlak dan muqayyad, wal mujmal wal mubayyan, sesuatu yang mujmal global, mubayyan yang dijelaskan dirinci, wa nahwi dzalik. Dan yang semisal itu. Tujuannya apa? Liyahkuma bima taqtadihi tilkal dalalat, agar dia bisa menghukumnya apa? Sesuai dengan apa yang dituntut, yang diharuskan daripada 6 penunjukan lafaz tersebut. Maksudnya ya, dari harus tidak boleh sembarangan. Masalah ijtihad ini perlu diperhatikan. Jangan bermudah-mudahan atau mengikuti ijtihad para ulama yang keliru. Ijtihad para ulama yang keliru, keringanan-keringanan para ulama yang telah memberikan keringanan tapi itu keliru, berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, itu adalah sumber dan barakallahu fikum jalan yang bisa menghantarkan orang kepada perkara zindiq. Hati-hati barakallahu fikum. Man tataba'a rukhsal ulama tazandak. Barang siapa yang mengikuti keringanan-keringanan para ulama yang tentunya berseberangan dengan dalil, maka dia sungguh telah zindiq. Hati-hati. Nah, zindiq itu berarti memiliki benih-benih pemikiran orang munafikin. Naam. Yang keenam, ayyakuna indahu na'am barakallahu fikum qudratun. Hendaknya dia memiliki kudrah. Apa kudrah? Kemampuan. Yatamakkanu biha, yang memungkinkan dengan kemampuan tersebut minastinbatil ahkam, untuk apa? Istinbat itu maksudnya mengeluarkan. Naam, dia dengan kemampuan tersebut yatamakkan, memungkinkan dan mampu. Nah, barakallahu fikum, untuk mengeluarkan hukum-hukum min adillatiha, dari dalilnya. Seperti misalkan wa'budullaha wa la tusyriku syai'a. Ini beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berbuat kesyirikan dengan Allah, dan jangan kalian berbuat kesyirikan dengan sedikit pun. Paham ya? Nah, sekarang kita misalkan diminta untuk mengeluarkan hukum di situ. Kalau kita enggak tahu enggak akan bisa. Kita katakan di dalam ayat ini menunjukkan 2 hukum yang sangat inti. Pertama,
wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada unsur apa? Ibadah itu wajib. Paham ya? Dalilnya dari mana dalilnya? Karena di situ ada kaidah usul situ. Al-asl fil amr yadullu 'ala wujub. Kembali ke usul juga kan? Hukum asal daripada sebuah perintah menunjukkan wajibnya perkara tersebut. Allah Ta'ala perintahkan itu kan? Yang kedua, wala tusyriku bi syai'a, dan jangan sekali-kali kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Larangan enggak? Ada hukum enggak di balik itu? Ada hukum itu haramnya perbuatan kesyirikan. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Taunya dari mana taunya? Taunya bahwasanya al-asl fin nahy yadullu 'ala tahrim. Hukum asal daripada sebuah larangan adalah menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Itu hukum asal ya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, yaitu tadi fungsinya mempelajari usul di antara tadi itu. Orang itu akan semakin mampu dan mapan dalam mengeluarkan apa? Mengeluarkan hukum dari dalilnya. Paham ya? Tapi kalau enggak pernah belajar usul sama sekali dan dia tidak punya wawasan, mungkin dia enggak tahu. Hafal, Al-Qur'an hafal, ayat hafal, as-sunnah hafal. Kalau tanya dalilnya apa? Enggak tahu. Tapi setelah disebutin gurunya, oh iya aku hafal. Karena dia belum punya pengalaman untuk apa? Mengeluarkan dalilnya, paham ya? Dalilnya mana bahwasanya kita diperintahkan untuk berbuat ikhlas. Dia yang nyari pokoknya dalam ikhlas dalam Al-Qur'an enggak ada. Padahal kalau dia itu paham, dia akan bisa mengambil dalil mengambil hukum dari dalil yang ada, yaitu misalkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Seperti itu caranya. Jadi fungsinya pelajari usul itu agar apa? Agar seorang itu mapan dan mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalilnya. Paham ya? Barakallahu fiik. Bukan untuk menentang dalilnya, tapi untuk mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalilnya tadi. Wal istihadu qad yatajazza. Qad yatajazza fa yakunu fi babin wahid min abwabil ilm. Yang namanya istihad, mencurahkan usaha kerasnya untuk mewujudkan sebuah hukum syar'i itu terkadang yatajazza. Yatajazza itu maksudnya itu terpencar. Ya, yatajazza terpencar sini sana. Fa yakunu fi babin wahid min abwabil ilm. Terkadang barakallahu fikum terbagi pada satu bab daripada bab-bab ilmu. Atau fi mas'alatin min masailih, atau dalam satu permasalahan daripada permasalahan ilmu. Ini terbagi-bagi istilahnya ya. Kita selesai terbagi-bagi maksudnya ya. Mungkin dia beristihad masalah fikih atau masalah apa? Masalah barakallahu fikum. Beristihad masalah apa? Masalah barakallahu fikum menggerakkan jari ketika tasyahud misalkan. Ya. Yang ini beristihad masalah apa? Bahwasanya dilarangnya barakallahu fikum salat setelah apa? Salat di waktu-waktu terlarang misalkan, tanpa merinci dan misalnya. Seperti itu, terkadang istihad itu seperti itu bentuknya. Dalam artian pada satu bab masalah ilmu atau permasalahan-permasalahan yang lain. Apa itu maksudnya ya? Dalam satu permasalahan atau dalam satu bab ilmu, satu bab itu istihadnya seperti itu. Yang jelas istihad ada dua kemungkinan, keliru dan benar. Kalau keliru, yang dia itu adalah mujtahid, ahlu istihad, dapat apa? Satu pahala, kalau benar dapat dua pahala. Kita akhiri di sini, mayalzam mustahid. Perkara yang barakallahu fikum, yang seorang mustahid itu harus berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yalzamu al-mustahidu an yabdula juhdahu. Wajib bagi seorang yang ahlu istihad agar dia itu mencurahkan usaha kerasnya fi ma'rifatul haq. Tujuannya ini untuk mengenal kebenaran. Jadi dia mengumpulkan beristihad itu bukan semata-mata untuk menyelisih kebenaran, tapi bagaimana caranya mengetahui kebenaran. Tapi kalau ternyata keliru, dapat satu pahala. Paham ya? Seperti istihadnya Utsman bin Affan ketika adzan 2 kali di hari Jumat. Paham ya? Ini istihadnya keliru enggak? Keliru, karena menyelisih daripada perbuatan Rasulullah dan juga para sahabat yang lainnya. Adanya sama sekali. Oleh karena itu barakallahu fikum, istihad yang keliru tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Ikuti yang benar. Kalau ada pendapat yang rajih sama marjuh, ikuti yang rajih. Kalau ada pendapat yang rajih sama arjah, ikuti yang arjah. Paham ya? Cara seperti itu. Kalau ada sebuah hukum ini mansukh ini nasikh, ikuti apa? Ikuti ambil yang nasikh. Kan itu. Kalau ada dua dalil atau dua nas yang kelihatan zahirnya berseberangan dan mungkin dijamak, digabung. Semuanya sudah kita lewati semuanya. Tidak boleh sembarangan. Tsumma yahkum bima dhahara lahu. Kemudian setelah dia mencurahkan usaha kerasnya untuk mengenal atau mengetahui kebenaran, kemudian dia barulah menghukumi dengan apa yang nampak padanya. Fa in asaba falahu ajran, ya kan? Jika dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Ajrun ala istihadih wa ajrun ala isabatil haq. Pahala kebenarannya, pahala istihadnya, dan pahala atas apa? Perbuatan dia mencocoki kebenaran.
Nah, dua pahala. Li'anna fi isabatil haqqi idharan lahu wa amalan bih. Dikarenakan nah barakallahu fikum di dalam mencocoki kebenaran itu ada bentuk apa? Berarti bentuk apa? Idharun lahu, menolong kebenaran itu sendiri, wa amalan bih, dan mengamalkan kebenaran itu sendiri. Ngerti ya? Nah, wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Namun jika dia keliru dalam beristihad dapat satu pahala. Wal khata'u maghfurun lahu. Na'am. Yang namanya kekeliruan itu diampuni, ya kan? Nah, barakallahu fikum ya na'am. Na'am. Kemudian kata beliau, liqauli sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fastahada, tsumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fastahada, tsumma akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim, seorang qadhi, seorang alim, dia beristihad kemudian kok benar, maka dia dapat dua pahala. Dan apabila dia itu beristihad, berhukum pada menghukum suatu perkara, menyimpulkan sebuah hukum, beristihad, kok keliru, tsumma akhta'a, kemudian dia keliru, falahu ajrun, maka dia dapat satu pahala. Paham soalnya ya? Wa in lam yadhhar lahu al-hukm, tapi setelah berupaya semaksimal mungkin mencurahkan usaha kerasnya mengumpulkan dalil tapi kok enggak nampak juga, fa in lam yadhhar lahu al-hukm, apabila namun jika tidak nampak padanya sebuah hukum, wajib alaihi tawaqquf, wajib tawaqquf. Enggak boleh sembarangan, tawaqquf, berhenti diam, tidak menghukumi lebih baik daripada menghukumi tapi keliru. Wajaz at-taqlid hina idzin ad-darurah ya wa na'am. Ini nanti walaupun ada kritikan, dan diperbolehkan taklid pada waktu itu pula karena darurat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalkan ya, ada seorang syekh atau ulama ditanya, apa hukumnya ini syekh? Mungkin masalah itu dia belum tahu, cuman dia pernah mendengar syekh yang lain berfatwa, yang fatwa itu sesuai dengan dalil, tapi dia belum sempat mencari. Nah, boleh dia menukilkan, mengatakan ini pendapatnya sahih, yang benar seperti ini sebagaimana ini yang dikuat oleh Syekh Al-Albani misalkan. Paham ya? Ini secara tidak langsung walaupun dohirnya seakan-akan taklid, tapi menukilkan. Paham ya? Nah, kalau taklid itu seakan-akan ya Allah alam ya. Lafaz taklid itu kan negatif ya, sehingga kita katakan barakallahu fikum hafizakumullah, diperbolehkan dia itu menukilkan kalam para ulama lain yang sudah beristihad. Paham ya? Sudah beristihad kemudian dengan dalil yang ada tadi itu. Paham ya? Misalkan seperti kita ini kan bisa dikatakan tingkatan istihad itu perkara yang besar dalam artian belum memungkinkan. Oleh karena itu kita sering nukilkan saja. Ini pendapat yang sahih sebagaimana yang kuat oleh Syekh Fulan misalkan. Syekh Al-Albani, Syekh Mubil misalkan. Paham ya? Nah, ini pendapat yang sahih sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim misalkan. Ini pendapat yang sahih sebagaimana yang disahihkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan. Seperti itu. Nukilan. Ya barakallahu fikum. Adapun taklid yang dilarang dan taklid yang barakallahu fikum hafizakumullah yang muharram itu adalah yang dia itu mengandalkan tidak mau mencari ilmu, kemudian intinya ngikutin terus. Keliru enggak keliru diikutin, benar pun diikutin, keliru diikutin. Jadi dalam artian masuk dalam lingkupan ta'assub fanatik nanti. Paham ya? Barakallahu fikum. Ada mengenai taklid insyaallah kita tunda pada pertemuan yang berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.